Ketika kekerasan di ruang kelas dibiarkan, kualitas sumber daya manusia terancam. Kekerasan seksual, perundungan ataupun bullying dan intoleransi tidak hanya menyerang mental siswa, tetapi juga melemahkan daya saing bangsa. Inilah saatnya intervensi digital hadir, bukan sekedar untuk memulihkan, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di dunia kerja. Pagi Pul, salam hangat Indonesia. Perkenalkan, kami tim Lekas Puli Universitas Aisyah Pringsewu yang beranggotakan 3 orang. Saya, Tiria Rama, berperan sebagai Chief Marketing Officer bersama 2 rekan saya, Husain Fadila sebagai Chief Executive Officer, dan Arif Nurul Adit berperan sebagai Chief Technology Officer. Kami hadir dengan terobosan yaitu Lekas Puli, solusi konseling digital untuk penyembuhan korban 3 dosa besar pendidikan yang mendorong hilirisasi industri kesehatan dan peningkatan Human Capital Index Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia mengalami ancaman serius dari apa yang kita sebut sebagai 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan ataupun bullying, dan juga intoleransi. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan biasa terjadi secara tersembunyi dan berulang. Korban mengalami trauma jangka panjang. Menurut data dari Simponi PPPA, sepanjang Januari hingga Februari 2024 terdapat 1.993 kasus kekerasan pada anak. Sementara Komisi Perlindungan Anak melaporkan terdapat 4.547 kasus aduan kekerasan, yang mana sebagian besar terjadi di lingkungan pendidikan. Selain itu, bullying juga masih menjadi momok utama dunia pendidikan di Indonesia. Indonesia bahkan menempati peringkat pertama di Asia dengan kasus bullying tertinggi dengan persentase 84%. Menurut KPAI tahun 2020 terdapat 1.547 kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah intoleransi yang terjadi antar peserta didik, guru, atau lingkungan sekolah yang menciptakan eksklusivitas, diskriminasi, dan konflik ideologi. Padahal, kualitas dan kuantitas pendidikan berperan penting dalam peningkatan Human Capital Index Indonesia. Karena Human Capital Index ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kelangsungan hidup atau survival, kesehatan, dan juga pendidikan. Kekerasan dan perundungan dapat menyebabkan peserta didik mengalami gangguan kesehatan mental yang berdampak pada absensi, ketidakfokusan dalam belajar, bahkan keputusan untuk berhenti sekolah. Hal ini menurunkan angka partisipasi sekolah dan meningkatkan angka putus sekolah, sebuah indikator langsung dari penurunan kualitas pendidikan nasional. Di sisi lain, dampak psikologis yang ditimbulkan berpotensi menjadi gangguan kesehatan jangka panjang, seperti depresi dan gangguan kecemasan yang mempengaruhi aspek kesehatan dalam Human Capital Index. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang inklusif, sehat secara mental, dan bebas dari kekerasan seperti Singapura dengan angka Human Capital Index 0,88% dan Finlandia dengan angka Human Capital Index 0,80% berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk industri. Mengapa Human Capital Index penting? Karena berbagai literatur telah memaparkan bahwa Human Capital Index merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi sumber daya industri dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kami menghadirkan Lekas Puli sebagai intervensi konkret dalam bentuk layanan konseling digital yang aman, inklusif, dan responsif untuk mendampingi korban dan memulihkan kondisi psikologis mereka. Lekas Puli juga memberikan efek bola salju untuk hilirisasi industri kesehatan, di mana psikolog, psikiater, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya terintegrasi dalam satu ekosistem. Aplikasi Lekas Puli memiliki misi menjadi platform konseling digital terdepan, inklusif, dan terpercaya untuk mendukung pemulihan kesehatan mental peserta didik akibat kekerasan seksual, perundungan ataupun bullying, dan juga intoleransi. Hal ini sebagai kontribusi nyata untuk mewujudkan pendidikan yang aman, kesehatan mental yang merata, demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia. Aplikasi Lekas Puli memiliki 5 misi utama. Yang pertama adalah untuk menyediakan layanan konseling digital yang aman, rahasia, dan terjangkau untuk peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual, perundungan ataupun bullying, dan juga intoleransi. Yang kedua, memberikan pendampingan psikologis berbasis pendekatan trauma healing dan edukasi kesehatan mental berbasis bukti atau evidence based. Yang ketiga, membangun ekosistem pendidikan yang peduli dan responsif terhadap kesehatan mental siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Yang keempat, menjadi jembatan antara institusi pendidikan, praktisi psikologi, dan pemangku kebijakan dalam pencegahan dan penanganan 3 dosa besar pendidikan. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan daya tahan mental peserta didik sebagai kontribusi pada peningkatan Human Capital Index Indonesia. Lekas Puli adalah aplikasi mobile dan desktop yang berisi 2 akses utama, yaitu user yang akan digunakan oleh
korban 3 dosa besar pendidikan dan operator yang akan digunakan oleh pihak institusi pendidikan seperti guru BK, Satgas PPKS, atau Dinas Pendidikan. Tim kami telah berhasil melangkah lebih jauh dengan mengembangkan prototipe UI/UX aplikasi Lekas Pulih dengan serius dan terstruktur menggunakan tools profesional yaitu Figma. Lekas Pulih adalah aplikasi mobile dan desktop yang memiliki dua akses utama, yaitu user yang akan digunakan oleh para korban 3 dosa besar pendidikan dan operator yang akan digunakan oleh pihak institusi pendidikan seperti guru BK, Satgas PPKS, atau Dinas Pendidikan. Saat pertama kali membuka aplikasi Lekas Pulih, pengguna akan disambut dengan user interface yang ramah dan aman. Kalimat Solace for Education menggambarkan bahwa harapan kami agar aplikasi ini bisa menjadi wadah pemulihan. Setelah memiliki akun, pengguna dapat langsung masuk dengan username dan password yang sudah dimiliki. Setelah masuk ke dalam aplikasi, pengguna dapat memilih jenis kasus yang dialami, seperti bullying, kekerasan seksual, intoleransi, dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena akan menentukan jenis konten layanan yang akan diberikan, termasuk jenis tes psikologis dan sesi konseling yang akan direkomendasikan. Secara operasional, Lekas Pulih akan dikembangkan dalam 3 fase strategis. Yang pertama adalah fase validasi produk, yang kedua adalah fase ekspansi regional, dan yang ketiga adalah fase hilirisasi industri. Pemasaran kami memiliki 5 saluran utama. Yang pertama adalah kemitraan institusional, yang kedua adalah kampanye digital, yang ketiga adalah B2G approach, yang keempat adalah webinar, dan yang kelima adalah sistem referral. Kami menggunakan alus gestal untuk menunjukkan bahwa infrastruktur kebijakan dan pasar telah siap. Dari segi politik, inovasi kami sangat sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari segi ekonomi, banyak sekolah dan kampus yang kekurangan layanan psikolog, dan kami hadir dengan skema B2G yang didukung oleh dana BOS, dana Corporate Social Responsibility, dan dana BOPTN. Dari segi sosial, kesadaran akan kesehatan mental semakin meningkat, terutama di kalangan Gen Z. Dari segi teknologi, 94% pelajar telah menggunakan smartphone. Dari segi lingkungan, aplikasi ini sangat paperless dan minim jejak karbon sehingga mendukung transformasi digital hijau. Dari segi legalitas, aplikasi ini telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia. Customer segmen kami adalah institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Value proposition-nya adalah layanan konseling profesional berbasis teknologi untuk membentuk sumber daya manusia yang pulih, siap kerja, dan kompetitif. Channel-nya adalah aplikasi mobile, integrasi ke sistem sekolah dan pelatihan BPKS. Revenue stream didapatkan dari 10% fee dari tiap transaksi konseling yang ditanggung lembaga, bukan korban. Key Resort terdiri dari psikolog, tim IT, konten edukatif, dan sistem keamanan. Key Activity terdiri dari konseling, pelatihan, pengembangan platform, dan advokasi publik. Key Partnernya terdiri dari sekolah, universitas, Himpunan Psikologi Indonesia, Kementerian Pendidikan, dan Dinas Pendidikan. Sementara itu, cost structure-nya terdiri dari sumber daya manusia profesional, infrastruktur cloud, pelatihan, legalitas, dan edukasi publik. Kami memulai bisnis ini dengan modal awal sebesar 600 juta, dengan rincian 35% didapatkan dari modal pribadi, 10% dari pinjaman, 35% dari investor, dan 20% dari skema pre-seed fund. Mulai tahun kedua, bisnis ini mulai menunjukkan arus kas positif dengan laba bersih 400 juta dan meningkat signifikan di tahun ketiga dengan laba bersih 750 juta. Angka ini menghasilkan return of investment sebesar 58,3% dan internal rate of return sebesar 39,22% di atas diskonto 10%, serta net present value sebesar 392.862.509 rupiah. Sementara itu, payback period atau waktu balik modal kami perkirakan terjadi dalam 2 tahun 9 bulan. Hasil ini menunjukkan bisnis ini adalah bisnis yang layak dan berpeluang membangun industri baru yang menjawab kebutuhan sosial serta memperkuat Human Capital Index Indonesia. Lekas Pulih bukan hanya sekedar aplikasi konseling, tetapi gerakan pemulihan psikologis nasional. Dengan Lekas Pulih, kita tidak hanya memberi ruang untuk sembuh, tetapi sedang mencetak sumber daya manusia industri yang unggul sejak dulu. Karena ekonomi yang kuat diciptakan dari sumber daya manusia yang juga hebat. Lekas Pulih
So, for education.